Sahabat Shalom. Shalom. Ada banyak yang keluar karena ibu adik, ibu tiri. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan parasa kita sudah sampai dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-8. Dan hari ini, Midras kali ini saya mau berbicara kepada kita tentang korban yang sempurna. Siapakah korban yang sempurna? Firman Tuhan memberikan penegasan kepada setiap kita melalui parasa yang kita baca hari ini, khususnya dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasalnya yang ke-10, dari ayat yang ke-10 bilang begini, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yeshua HaMasiah. 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Dialah yang dimaksud ayat ini, tidak lain adalah Yeshua Sang Mesias. Ayat 14 bilang, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang yang namanya korban atau pengorbanan, nah, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan definisi begini, sudah. Definisi yang pertama, korban atau pengorbanan itu yang pertama adalah pemberian untuk menyatakan kasih dan kesetiaan. Jadi pemberian untuk menyatakan kasih dan kesetiaan. Ya, contoh saya kira sangat sederhana. Ketika kita mungkin rasa iba atau mungkin peduli sama orang, atau mungkin karena rasa sayang kita kepada seseorang, atau mungkin mereka yang berkebutuhan, yang berkekurangan, sehingga kita mengorbankan atau memberikan sesuatu. Nah, itu disebut dengan pengorbanan. Tetapi ada pengertian yang kedua tentang korban ini, yaitu orang atau binatang dan sebagainya yang menjadi menderita. Jadi korban yang kedua itu, apakah itu manusia atau binatang atau sesuatu yang lain yang menderita, ya, apakah dipukul, disiksa, bahkan mungkin sekalipun mati akibat suatu kejadian atau suatu perbuatan jahat dan lain-lain. Makanya kita suka mendengar ada istilah korban kecelakaan misalnya, ya, atau korban kejahatan, korban pencurian, atau mungkin korban bencana alam dan yang lain-lain. Nah, itu masuk di dalam definisi yang namanya korban. Ya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita kembali lagi kepada kitab suci, ya, kepada Alkitab kita, maka korban itu definisinya agak berbeda. Dalam bahasa Ibrani, korban itu dari akar kata karuf, yang memiliki arti, memiliki makna, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika orang Israel dalam konteks yang kita baca, khususnya kita masuk dari Imamat, pasal yang pertama ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, apakah itu korban bakaran,
Apakah itu korban sajian? Apakah itu korban keselamatan? Apakah itu korban penebus salah? Apakah itu korban pendamaian? Semua korban yang mereka persembahkan ini, saudara, ini adalah upaya mereka, ini adalah cara mereka untuk mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi salah satu cara Tuhan untuk menarik orang Israel, membawa orang Israel untuk semakin dekat dengan Dia, semakin dekat dengan Tuhan, yaitu melalui yang namanya korban. Ya. Jadi sekali lagi saudara, melalui yang namanya korban. Ini di dalam definisi Alkitab kita, dalam kitab suci. Jadi beda dengan konsep manusia pada umumnya. Bahwa kalau kita berkorban itu berarti ada sesuatu yang kita berikan. Ya. Ada sesuatu yang kita keluarkan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa korban dalam kitab suci adalah upaya Tuhan untuk menarik orang Israel supaya mereka boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga korban persembahan yang mereka persembahkan itu ada kriterianya. Harus menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itulah yang mereka harus penuhi kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bagaimana konsep pemahaman untuk saudara-saudara kita di seberang. Mereka ketika melakukan amal, itu mereka berkorban. Apakah itu untuk tempat ibadah? Apakah itu untuk kemanusiaan? Dan untuk yang lain-lain? Apa yang mereka selalu katakan, sudah? Sebuah kalimat yang sederhana yang seharusnya ini juga menjadi perenungan kita. Jadi setiap amal yang mereka lakukan, segala bentuk kebaikan, baik untuk sesama, untuk manusia, maupun untuk tempat ibadah dan yang lain-lain, mereka selalu bilang, ini adalah proyek akhirat. Jadi proyek itu artinya mereka lakukan itu, ya, memang kelihatan secara manusiawi, jasmanianya, memang yang mereka lakukan itu untuk sesama. Tetapi saudaraku, dampak yang mereka lakukan horizontal ini sebenarnya lebih kepada vertikal. Tujuan utama mereka, sehingga mereka rela mengorbankan segala sesuatu. Ya apakah itu waktu, ya tenaga, ya termasuk harta materi. Apakah itu untuk sesama, apakah itu untuk tempat ibadah. Tujuannya saudaraku bukan untuk kebalikan mereka saat mereka ada di dunia. Tetapi sebagai kalau orang Sumba, ya, atau orang Toraja itu punya tradisi kalau misalnya meninggal, ya, itu ada yang namanya potong hewan, ya, potong kerbau lah, ya, kemudian kuda lah, ya, babi dan yang lain-lain. Nah, saudara, pemotongan mereka ini ada kaitan. Makin banyak saudaraku hewan ternak yang mereka korbankan, berarti makin cepatlah dia sampai kepada alam sana. Kenapa? Karena ini dimaknai mereka sebagai sebuah kendaraan. Jadi kendaraan untuk mereka menuju kepada alam yang sana. Maka semakin banyak hewan yang dikorbankan, makin lancar, makin cepatlah perjalanannya. Nah, begitu juga saudaraku dengan orang-orang, teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di seberang. Mereka memaknai, saudara, segala bentuk pengorbanan mereka, korban yang mereka lakukan, korban yang mereka berikan,
Ini sebagai proyek akhirat. Bahasa sederhana ini sebagai jembatan. Ya walaupun tidak semua, tetapi banyak juga di antara mereka yang pada akhirnya tidak hitung-hitungan. Ketika mereka mengorbankan sesuatu, ya apakah itu ya tenaga, ya pikiran, ya waktu, bahkan juga materi, mereka nggak hitung-hitung. Ya walaupun tidak semua, ya. Saya kira juga di kita juga banyak yang begitu, walaupun juga tidak semua. Nah hari ini saudara, dalam parasa kita pun mengingatkan kepada kita bahwa ketika orang Israel melakukan perayaan itu ada korban-korban yang mereka harus persembahkan khusus di dalam memasuki perayaan. Wah kalau kita baca saudara, kalau kita pakai hitung matematika kita, waduh lama-lama ternaknya habis saudara. Ya kan? Bayangkan kalau perayaan kayak misalnya Pesak yang dilanjutkan dengan Hamatzot, roti tidak beragi selama 7 hari, totalnya 8 hari. Ya kalau tiap hari ada yang dipotong, waduh, ya, lama-lama habis. Begitu juga Sukot, waduh lama-lama habis. Kan begitu. Ini konsepnya kita manusia. Kita lupa bahwa yang memberikan berkat itu saya dari ini saudaranya Pak Sony. Maaf. Dari Pak Sony. Siapa? Sony, dari Pak Sony. Mau ini tadi mau lihat rumah. Ya udah, ini ya. Ya udah. ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah konsep kita berpikir manusia pada umumnya. Kalau kita punya 5, kita kasih 1, pastilah tinggal 4. Kita kasih 1 lagi tinggal 3. Nah kalau kita kasih terus, ya makin kurang, lama-lama makin habis. Nah orang Israel, Tuhan tanamkan betul kepada mereka bahwa apa yang mereka miliki ini adalah karunia Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan. Bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan. Rasul-rasul dalam perjanjian baru menegaskan, itu. Termasuk Rasul Saul dalam surat-suratnya. Kalau engkau mau melakukan sesuatu, lakukanlah seolah-olah engkau lakukan untuk Tuhan. Sehingga kalau kita lakukan untuk Tuhan, maka nggak akan terlalu banyak perhitungan. Tapi kalau kita memang melihat kepada manusianya, waduh kalkulasinya banyak. Belum lagi lihat kepada orangnya yang kita mau berkorban. Ngapain saya mau tolong dia? Ngapain saya mau kasih ke dia? Dia nggak pernah bantu. Nanti kalau saya tolong dia, apa yang bisa dia timbal baliknya ke saya? Dan yang lain-lain. Kita manusia sering berpikir seperti itu. Nah Tuhan mau menekankan dan menanamkan hal ini kepada bangsa Israel. Bahwa yang membuat engkau kaya, yang membuat engkau memiliki segala sesuatu itu adalah Yahweh Shefaot, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya berkaitan dengan Midas hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Karena sebentar lagi tinggal ya tidak sampai 3 minggu. Ya. Kita akan memasuki perayaan Pesak yang akan dilanjutkan dengan Yom Hamatzot sama Abikurim. Ya. Jadi perayaan Paskah, roti tidak beragi dan buah sulung. Nah berarti kalau memasuki perayaan ada perintah.
di mana perintahnya dalam dalam 1 tahun, ya 3 kali setiap laki-laki mewakili keluarga dalam hal ini harus datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan yang diperintahkan. Dan mereka tidak boleh datang dengan tangan hampa. Saya kira saudara sudah paham dan mengerti maksud saya. Kalau belum paham, saya kasih paham hari ini. Kalau belum mengerti, saya kasih pengertian hari ini. Berarti karena sebentar lagi kita akan memasuki perayaan yang namanya Pesak. Ya. Kemudian roti tidak beragi dan buah sulung. Berarti ada persembahan hari raya. Ada persembahan hari raya. Pinter. Ya. Jadi persiapkan. Saya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan mengingatkan sekali lagi kepada kita. Ketika kita melakukan apapun itu, termasuk yang saya sampaikan ini berkaitan dengan perayaan hari raya kita. Termasuk soal persembahan. Jangan lihat kepada siapa kita kasih, tapi pandang kepada Sang Pemberi sumber segala berkat. Yang tidak lain adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Jadi kita akan memberikan persembahan hari raya secara sukarela. Ya. Secara sukarela kok saudara. Jadi nggak usah menjadi beban. Kalau saudara punya 10 juta, saudara kasih 5 juta, tapi nggak sukarela. Ya. Mendingan 10 juta saudara kasih 6 juta tapi sukarela. Maksudnya 600.000 tapi sukarela. Kan begitu saudara. Ya. Kita harus memberikan dengan sukarela. Apakah itu kepada sesama, apakah itu untuk pekerjaan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan kita, El Shaddai yang maha kuasa itu, yang maha melihat, yang maha mengetahui, nggak pernah tutup mata. Dan dia tahu. Buktinya dia menghukum orang fasik dan dia menyelamatkan orang benar, karena Tuhan kita itu tahu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Karena Yeshua HaMashiach sudah menjadi contoh. Yeshua HaMashiach sudah menjadi teladan bagi kita. Bapa sendiri saudaraku memberikan contoh kepada kita. Sehingga Yeshua HaMashiach sebagai korban yang sempurna, ya, itu begitu berarti dan begitu berharga di hadapan, di hadirat, di dalam hati kita, dalam hidup kita. Pengorbanan Yeshua menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang bernilai. Kalau kita memahami dan mengerti yang namanya makna pengorbanan. Saya katakan tadi bahwa Tuhan sendiri memberikan contoh kepada kita. Bukankah dia mengaruniakan Yeshua HaMashiach sebagaimana pujian tadi yang kita naikkan, yang mengutip Yohanan atau Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Yeshua HaMashiach. Jadi Yeshua HaMashiach menjadi korban yang sempurna, disembelih di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Itu sebagai bentuk wujud cinta dan kasih Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan saja begitu besar mengasihi saudara dan saya, sampai dia korbankan putra tunggalnya loh saudara. Karena cinta. Dan pasti kok saudara, nilainya pasti akan berbeda, maknanya pasti akan berbeda. Kalau kita menerima sesuatu pemberian dari seseorang, ya, hanya karena mungkin dia punya kelebihan, hanya karena mungkin pas dia ada, dengan dia memberikan itu karena kasih, karena cinta, pasti akan beda.
nilainya akan beda. Apalagi kalau misalnya anak muda-mudi. Saya ingat ada teman kita, ya, ibu ade, nah saya ibu ade udah terkeluar. Ya. Jadi ibu ade ini dulu beberapa kali dia sering menerima pemberian dari seseorang. Coklat, saudara. Ya kita tidak mengerti apa motivasi dan tujuannya. Ya. Tetapi sayang yang memberikan itu orang lain. Apalagi suami orang. Tapi kalau coba suami sendiri, pasti maknanya, nilainya pasti akan berbeda. Ketika pemberian itu didasarkan kepada cinta, kepada kasih. Itu luar biasa, saudara. Nah, begitu juga dengan Yeshua HaMasiah. Sebagai firman yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Dikaruniakan, dianugerahkan oleh Bapa sendiri. Karena begitu besar kasih dan cintanya kepada kita yang berdosa. Firman Tuhan katakan, saudaraku, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23 dilanjutkan dengan, tetapi kasih karunia Tuhan ialah hidup yang kekal. Harusnya manusia kita yang berdosa ini layak dihukum, layak menderita. Tetapi semata karena cinta, dia memberikan Yeshua. Karena cinta, saudaraku, maka Yeshua ini diberikan kepada kita. Hal yang kedua yang saya ingin kembali lagi tekankan dan ingatkan kepada kita. Pemberian itu akan menjadi sesuatu yang lebih bernilai, yang lebih bermakna. Apalagi pemberian itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Bayangkan kalau kita misalnya, saudaraku, butuh beras di rumah. Karena mungkin kita lagi nggak punya beras, nggak punya duit. Lalu tiba-tiba datang teman, membawa sesuatu, memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi sesuatu yang diberikan itu tidak bisa dimakan. Apalagi kalau tidak bisa dijual, dijadikan duit untuk beli beras misalnya. Kita pasti akan berterima kasih, bukan tidak. Tetapi nilainya, maknanya itu jauh berbeda. Ketika kita menerima sesuatu pemberian, dan pemberian itu yang kita terima itu sesuai dengan kebutuhan kita. Sama yang saya tekankan tadi. Upah dosa ialah maut. Kita semua manusia yang berdosa. Kita manusia, kita orang-orang yang pantas untuk dihukum. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ibarat kalau kita masuk di dalam lumpur dosa, saudara, berarti kita butuh seseorang untuk menyelamatkan kita. Kita butuh seseorang untuk menyelamatkan kita. Dan Yeshua datang untuk menarik kita dari lumpur dosa. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Kebutuhan utama kita tidak lain adalah keselamatan jiwa. Itulah kebutuhan prioritas kita. Itulah kebutuhan yang paling utama di dalam hidup kita. Yeshua berulang kali ketika dia ada di dunia menekankan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya.
Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Utamakan kebenaran yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Berusaha carilah, kejarlah. Nanti kebutuhan yang lain akan ditambahkan oleh Tuhan. Selanjutnya Yeshua tekankan, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia dengan segala keindahan, dengan segala kegemilangan, segala kenikmatan, kalau kamu kehilangan jiwamu, kamu kehilangan nyawamu. Nah saudara-saudaraku, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya dia berikan keselamatan melalui Yeshua HaMasyiah yang dia korbankan kepada kita. Hal yang selanjutnya, hal yang ketiga yang membuat sehingga pengorbanan Yeshua HaMasyiah sebagai domba yang sempurna menjadi berarti dan berharga, karena saudara yang memberikan kepada kita itu, ingat, yang memberikan kepada kita itu bukan hanya sekedar raja di bumi, bukan hanya sekedar penguasa di bumi, tetapi yang mengaruniakan, yang memberikan kepada kita adalah raja di atas segala raja, penguasa alam semesta. Dia berkuasa baik di surga maupun berkuasa di bumi. Yang memberikan kepada kita itu, saudaraku, Yeshua HaMasyiah sebagai korban yang sempurna adalah Bapa sendiri. Sehingga pengorbanan Yeshua sebagai korban yang sempurna itu memiliki nilai, menjadi sesuatu yang berharga yang tidak bisa digantikan oleh apapun, yang tidak ada duanya. Kita aja kalau sesuatu diberikan oleh presiden misalnya, kita simpan. Gak mungkin kita kasih ke orang lain, karena jarang kita dapat. Gak semua orang bisa memperoleh itu. Itu baru presiden, orang nomor satu di negara. Nah kita, saudara, dianugerahkan korban yang sempurna, diberikan oleh Bapa Sang Pencipta, Sang Penguasa alam semesta ini. Dan yang paling terakhir berkaitan dengan korban yang hari ini kita baca. Pemberian itu, saudaraku, menjadi sesuatu yang bernilai, punya makna, punya nilai tambah, karena disertai dengan yang namanya pengorbanan. Dan itulah sesuatu yang luar biasa, yang sedang mau diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau orang punya banyak kelebihan, dia memberikan, saudara, dia menolong orang, membantu orang, nyumbang sana, nyumbang sini, itu mah biasa. Tetapi kalau orang seperti janda, yang ketika dia masuk, katanya, di tempat ibadah, dia memberikan persembahan 1 dinar. Mungkin di mata manusia kecil, mungkin di mata manusia itu tidak ada apa-apanya nilainya dibandingkan dengan orang lain. Tetapi apa yang Yeshua bilang, ternyata janda ini, saudaraku, memberikan justru dari apa yang dia miliki, mungkin semua. Dia berikan yang terbaik. Dia berikan bukan karena dia berkelebihan, dia berikan bukan karena dia berkelimpahan. Sekalipun mungkin dia kekurangan, sekalipun mungkin dia membutuhkan, tetapi dia berikan karena dia tahu dia persembahkan itu untuk Tuhan. Dan Tuhan sendirilah, Bapa Yahweh sendirilah yang pasti akan memelihara kehidupan dia. Tuhan sendirilah yang akan menjamin kehidupan dia. Sehingga dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir ketika dia berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya,
apakah itu untuk rumah Tuhan? Ya apakah itu untuk sesama? Ya apakah itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan? Tapi dia lakukan itu, saudaraku, dengan segala keikhlasan dan ketulusan. Sama seperti renungan yang saya sudah sampaikan di mesbah doa di hari Rabu kemarin. Tentang bagaimana sikap hati. Karena percuma ritual tanpa spiritual. Pada akhirnya sia-sia. Tetapi kalau segala sesuatu kita dasarkan dari hati yang bersih dengan iman yang benar, maka pasti Tuhan dari tempat yang maha tinggi yang menilik semua itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua korban yang digambarkan di dalam kitab Imamat tadi itu sudah digenapi oleh Yeshua di dalam melalui kematian dia di atas kayu salib. Kita baca sama-sama Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Tolong satu orang baca. Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Yang sudah dapat. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Hamasiah Yeshua juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Elohim. Saya garis bawahi bacakan kalimat yang terakhir. Efesus 5 ayat yang kedua, perhatikan penekanannya. Yeshua telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Elohim. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Yeshua HaMasiah di atas kayu salib itu sudah menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Kalau zaman dulu sebagaimana yang saya sudah jelaskan di awal tadi, sistem korban yang sudah kita baca dari kitab Imamat ini adalah salah satu upaya Tuhan, salah satu upaya Bapa Yahweh sendiri untuk menarik umat Israel untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi orang Israel bisa mendekatkan diri kepada Tuhan itu melalui yang namanya sistem korban. Karena Tuhan itu adalah kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat, tidak bisa melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Karena dia kudus, kita manusia durjana, manusia pendosa. Kita disediakan jalan. Kita disediakan jembatan. Jalan jembatan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan manusia kita yang berdosa ini adalah melalui sistem korban. Yang digambarkan di dalam kitab Imamat tadi yang sudah digenapi atau perwujudannya adalah Yeshua HaMasiah. Yang sudah disembelih, dieksekusi di atas kayu salib. Dia sebagai korban, dia sebagai persembahan yang harum. Kalau kita bawa kepada Imamat tadi ada yang namanya korban sajian. Ya. Korban sajian ini sebagai bentuk persembahan. Sebagai bentuk harum-haruman di hadapan Tuhan. Dan Yeshua sudah menjadi persembahan yang harum. Selain yang namanya korban sajian sebagai persembahan harum-haruman, ada yang namanya korban bakaran, korban keselamatan, korban penebus salah. Ya. Kemudian apalagi?
korban pendamaian. Nah, semua gambaran itu sudah digenapi di dalam Yeshua HaMasyiah. Sehingga ketika Yeshua HaMasyiah menjadi korban yang sempurna yang sudah tersembelih, dieksekusi di atas kayu salib, dia menjadi persembahan yang harum, dia menjadi korban yang harum, maka dia jugalah yang menjadi jalan, dia jugalah yang menjadi jembatan untuk manusia dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau dulu orang Israel bisa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui sistem korban yang tadi yang saya sebut, nah sekarang saudara, mereka harus menerima Yeshua sebagai Mesias, sebagai jembatan, sebagai jalan, ya, sebagai korban pengganti, sebagai korban yang sempurna, agar supaya mereka yang beriman, yang percaya kepada Dia bisa dibawa dekat kepada Tuhan. Tanpa pengorbanan Yeshua HaMasyiah, tanpa korban yang sempurna ini, gak bisa saudaraku kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya tujuan kematian Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna untuk menggenapi sistem korban tadi, salah satunya adalah untuk memulihkan hubungan kita manusia dengan Tuhan yang sudah terputus, yang sudah dirusak oleh hasatan akibat manusia yang memberontak terhadap Tuhan akibat dosa. Hubungan manusia dengan Tuhan ini menjadi terputus. Nah, salah satu tujuan kematian Yeshua sebagai korban yang sempurna, dia menjadi jembatan, dia menjadi jalan untuk memulihkan hubungan yang tadi. Ya. Tapi kembali lagi kepada kita manusia, kembali lagi saudara kepada kita manusia, dia hanya menjadi jembatan. Dia hanya menjadi jalan. Dia hanya menjadi perantara. Kalau kalau Ibrani pasal yang ke-10 bilang, pasal yang ke-9 bilang, dialah imam besar. Kalau imam besar yang mengikuti Torah itu terbatas. Mereka dibatasi dengan yang namanya kematian. Sehingga nanti kalau sudah mati diganti sama keturunannya. Tetapi imam besar kita, dia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga pengorbanan yang dia lakukan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Tidak seperti imam besar di zaman Torah. Sebelum dia membawa korban pendamaian untuk umat, dia harus mendamaikan dulu dirinya dan keluarganya. Baru dia mendamaikan umatnya. Dia harus potong korban dulu untuk mendamaikan dirinya dan keluarganya. Baru kemudian dia menjadi perantara umat Israel dengan Bapa Yahweh. Nah, beda dengan imam besar kita yang kekal, yaitu Yeshua sang Mesias kita. Dia mengorbankan dirinya. Dia mencurahkan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu menjadi jembatan. Jadi kembali lagi kepada kita. Kalau kita sudah disediakan jembatan untuk memulihkan hubungan yang sudah terputus tadi, ya persoalannya kita mau nggak? Samalah kayak misalnya keluarga lagi berantem, lagi musuhan. Saya sebagai hamba Tuhan datang coba untuk mendamaikan. Ya sudah, saya sudah jadi perantara. Kan tinggal tergantung kembali lagi kepada kedua belah pihak ini. Bapak Yahweh sih sangat mau. Dia membuka hati, dia membuka diri untuk kita bisa datang kapan saja. Tapi kembali lagi kepada kita.
Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita untuk kita renungkan baik-baik. Sehingga kalau kita membaca firman Tuhan khususnya dalam kitab Ibrani, kita boleh diberikan pengertian yang benar tentang Yeshua HaMashiach sebagai korban pengganti, korban yang sempurna, yang sudah disembelih, dieksekusi di atas kayu salib, dan dia menjadi persembahan, dia menjadi korban yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Sudah pasti saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita beriman dan percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai korban yang sempurna, yang disembelih, yang dieksekusi di atas kayu salib, maka pastilah dosa kita ini akan disucikan. Dosa kita akan dibersihkan. Selain dosa kita disucikan, dosa kita dibersihkan, hubungan kita dipulihkan. Selain hubungan kita dipulihkan, saudaraku, maka dampak dari itu semua, kita dibebaskan dari penghukuman kekal. Kita dibebaskan dari penghukuman kekal. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling terakhir, karena kita sudah dibebaskan dari penghukuman kekal, maka hiduplah di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Jangan hidup lagi di dalam dosa, tetapi mari kita mengenakan hidup yang baru di dalam Tuhan, yaitu hidup yang sesuai selaras dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Persembahkanlah kehidupan kita, persembahkanlah roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seolah-olah kita lakukan untuk Tuhan. Maka Tuhan dari tempat yang maha tinggi, dengan segala otoritasnya, kemahakuasaannya, dia pasti akan menjaga, melindungi, menyertai, bahkan memberkati kehidupan saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati kita semua.